Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah pada pagi hari ini kita disehatkan oleh Allah Subhanahu wa taala sehingga bisa menghadiri ujian skripsi Saudara Eka Al-Munawwaroh, mahasiswa studi agama-agama semester 9 ya, dengan judul Kematangan Beragama Mahasiswa Difabel UIN Sunan Kalijaga, Yogyakarta. Marilah kita mulai ujian skripsi Saudara Eka pada pagi hari ini dengan bersama-sama melafalkan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Terima kasih sebelumnya atas kesediaan dan kehadiran guru kita, Bapak Dr. Ustadi Hamzah sebagai penguji utama, dan juga Bapak Dery Ahmad Rizal sebagai penguji dan sekretaris ujian skripsi ini. Apakah Anda sudah siap, Eka Al-Munawwaroh? Sehat? Masih mute suaranya? Siap, Pak. Siap? Bismillah. Oke. Ada ralat untuk salah-salah ketik dari skripsi Anda? Nggak ada ralat? Untuk yang terbaru di grup sudah saya kirim tadi pagi kok, Pak. Oh gitu ya, baiklah. Okay. Bukan, daftar ralat nggak ada? Nggak ada ya? Kami tidak menerimanya, artinya Anda sudah bersedia mempertanggungjawabkan isi skripsi Anda di ujian ini. Baiklah, kami beri kesempatan sebelum para penguji dan saya sendiri akan menguji Anda untuk menyampaikan, Anda diberi kesempatan untuk menyampaikan pokok-pokok pikiran dari isi skripsi ini. Tidak usah dibaca, tidak tergantung PowerPoint juga walaupun sudah dibuat. Yang penting setelah menyebutkan judul atau tema, masalah penelitiannya apa, yang kedua rumusan masalahnya kayak mana, yang ketiga kajian pustaka singkat karena penguji sudah baca, yang keempat kerangka teori yang digunakan, yang kelima metode, dan yang terakhir yang keenam adalah hasil riset. Itu ya, Anda diberi kesempatan maksimal 10 menit, syukur-syukur bisa 7 menit. Jadi Anda nanti berhenti di jam 10.16 menit. Silakan. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Pertama-tama saya ucapkan terima kasih kepada Allah Subhanahu wa taala karena sudah sejauh ini memberikan saya kekuatan dan kesehatan sehingga saya bisa melaksanakan sidang skripsi pada hari ini. Kemudian yang saya hormati kepada Bapak penguji, di sini ada Bapak Roni Ismail selaku DPS saya serta penguji saya. Kemudian yang saya hormati Bapak Ustadi Hamzah selaku DPA saya dan juga penguji skripsi saya. Dan ada juga yang saya hormati Bapak Dery Ahmad Rizal selaku sekretaris dan juga penguji ujian skripsi saya pada hari ini. Saya ucapkan banyak terima kasih karena sudah meluangkan waktunya untuk menghadiri ujian skripsi saya pada hari ini. Langsung saja, saya akan memaparkan hasil penelitian skripsi saya yang berjudul Kematangan Beragama Mahasiswa Difabel UIN Sunan Kalijaga, Yogyakarta. Latar belakang masalah kenapa saya mengangkat judul dengan tema Kematangan Beragama Mahasiswa Difabel UIN Sunan Kalijaga, karena saya ingin mengetahui lebih dalam, saya ingin mencari tahu apakah dengan keterbatasan yang mereka miliki menghambat mereka dalam memahami pengetahuan agama, menghayati, serta mengaplikasikan ajaran agama tersebut ke dalam kehidupan sehari-hari. Kemudian dari latar belakang masalah tersebut, lahirlah rumusan masalah, yakni bagaimana keberagamaan mahasiswa difabel UIN Sunan Kalijaga, Yogyakarta ditinjau dari teori kematangan beragama Gordon William Alport dengan tujuan untuk mengetahui keberagamaan mahasiswa difabel UIN Sunan Kalijaga. Ditinjau dari
teori kematangan beragama Gordon William Alport. Di sini saya menggunakan teori kematangan beragama dari tokoh Gordon William Alport. Beliau menyebutkan bahwasanya memberikan ciri-ciri kematangan beragama ke dalam beberapa kriteria, yakni pertama berpengetahuan luas dan rendah hati, kedua menjadikan agama sebagai kekuatan motivasi, ketiga menjadikan memiliki moralitas yang konsisten, keempat memiliki pandangan hidup yang komprehensif, kelima memiliki pandangan hidup yang integral, dan juga keenam heuristik. Adapun metode penelitian saya, di sini saya menggunakan jenis penelitian lapangan kualitatif dengan pendekatan penelitian psikologi agama. Adapun metode pengumpulan data, di sini penulis menggunakan metode wawancara dan juga observasi. Adapun yang penulis dapatkan dalam wawancara kali ini mendapatkan 5 narasumber atau responden yang semuanya terdiri dari mahasiswa difabel Winsenan Kalijaga. Adapun rinciannya 2 mahasiswa dengan difabel netra, 2 mahasiswa dengan difabel tunadaksa, dan juga 1 difabel tunarungu. Kenapa tidak lengkap? Tidak slow learner dan difabel mental, karena tidak semua mahasiswa difabel bisa untuk diajak berkomunikasi dan juga tidak semuanya mau untuk diwawancarai. Demikian. Adapun analisis data, di sini saya penulis menggunakan metode triangulasi dengan membandingkan dan menyandingkan data penelitian, hasil penelitian. Belum digeser itu PowerPoint-nya, belum digeser. Oh, itu masih, Pak. Oke. Satu sama lain dengan teori kematangan beragama Gordon William Alport agar dapat mengetahui kebenaran dan keabsahan dari hasil penelitian penulis. Kemudian lanjut ke pembahasan pada bab 2. Di sini penulis menjelaskan tentang gambar. Tidak usah, hasil penelitian saja langsung. Oke, langsung ya, Pak. Hasil penelitian di sini penulis jabarkan di bab 4, yakni keberagamaan mahasiswa difabel Winsenan Kalijaga ditinjau dari teori kematangan beragama Gordon William Alport. Dari 6 aspek kematangan beragama Gordon, ini kan ada pertama berpengetahuan luas. Dari 5 responden semuanya memiliki aspek ini. Dari hasil penelitian yang penulis dapatkan, 5 responden semuanya memiliki aspek berpengetahuan luas dan juga berpikiran terbuka. Mereka memiliki wawasan keagamaan yang luas dan variatif. Mereka juga menerima kritikan untuk dijadikan motivasi sebagai perbaikan bagi mereka. Kemudian ada yang kedua, aspek yang kedua, yakni motivasi agama, menjadikan agama sebagai motivasi dalam kehidupan. Dari 5 responden semuanya memiliki semangat hidup yang berlandaskan agama. Mereka menjadikan agama sebagai sandaran dan kekuatan, juga selalu berusaha melibatkan Tuhannya dalam menjalani setiap aspek kehidupan mereka. Kemudian ada aspek yang ketiga, moral yang konsisten. Dari semua responden, semuanya memiliki dan menerapkan moral dan nilai agama dalam melakukan segala aktivitas. Mereka belajar agama untuk mempelajari adab-adab dalam beragama, cara-cara yang baik dalam beragama, agar mereka dapat menata kehidupan dengan baik dan sesuai dengan nilai-nilai ajaran dari agama Islam. Kemudian ada aspek yang keempat, yakni memiliki pandangan hidup yang komprehensif. Dari hasil penelitian, penulis mendapatkan fakta bahwa dari 5 responden semuanya memiliki pandangan hidup yang komprehensif. Mereka memandang perbedaan sebagai sebuah anugerah. Mereka menghargai dan menghormati setiap perbedaan, sebab Tuhan dalam menciptakan makhluknya ini tidak memandang agama, tidak memandang perbedaan, namun diciptakan ini sebagai sebuah anugerah. Mereka memandangnya demikian. Kemudian dari aspek yang kelima, memiliki pandangan hidup yang integral.
Mereka semua memiliki pandangan hidup yang integral dengan menselaraskan 4 aspek di atas tadi dalam kematangan beragama menjadi satu bagian yang berurutan dan teratur diterapkan dalam kehidupan mereka sehari-hari. Kemudian mereka juga ingin menjadikan diri mereka sebagai sesuatu yang bermanfaat bagi orang lain, begitu. Dan juga ada aspek yang keenam, yakni heuristik. Heuristik yakni pengabdian kepada Tuhan. Dari 5 responden, alhamdulillah semuanya memiliki jiwa pengabdian kepada Tuhannya. Mereka tidak serta-merta puas dengan ibadah yang mereka lakukan, terus mengevaluasi diri, dan juga terus mendekatkan diri kepada Tuhan Sang Maha Kasih. Demikian. Kemudian ada kesimpulan berdasarkan pembahasan di atas yang sudah dijelaskan tentang kematangan beragama mahasiswa difabel UIN Sunan Kalijaga dengan pisau analisis menggunakan teori kematangan beragama Gordon William Alport, maka dapat disimpulkan bahwa mahasiswa difabel UIN Sunan Kalijaga telah memiliki agama yang matang dengan baik. Hal ini dibuktikan dari hasil data penelitian di mana mereka dapat memenuhi 6 kriteria matang beragama dari Gordon William Alport yang telah penulis jelaskan di atas. Demikian, terima kasih saya ucapkan. Saya serahkan kembali kepada Bapak Roni. Baik, stop screen-nya, screen stop. Baik, terima kasih Eka. Sebelum para penguji akan menguji Anda, saya akan memberi beberapa pertanyaan ujian. Di samping memang saya sudah punya penilaian proses ya, tapi penilaian produk sebagai penguji juga harus saya lakukan. Yang pertama, abstrak. Di abstrak ada berapa paragraf isi Anda? Isi paragraf Anda? Ada 3 paragraf, Pak. Oke, apa saja para unsur-unsur abstrak itu? Di abstrak yang pertama saya menjelaskan tentang latar belakang masalah penelitian ya. Kemudian di paragraf kedua saya menjelaskan tentang progres atau metode yang saya lakukan dalam penelitian ini. Prosedur penelitian ya. Jadi penelitian prosedur penelitian yang terdiri dari metode, kerangka teori. Yang ketiga, paragraf ketiga itu adalah hasil dari penelitian yang saya lakukan. Hasil penelitian. Kembali ke paragraf pertama. Paragraf pertama harus ada atau terdiri dari unsur masalah penelitian atau arti penting penelitian ya, bisa saja. So, apa itu masalah penelitian skripsi Anda ini? Itu yang selalu saya minta ke Anda menyiapkannya, baik untuk jawaban di ujian maupun di skripsi ini. Apa masalah penelitian Anda itu? Masalah penelitiannya, karena di sini saya melihat bahwasanya mahasiswa difabel ini juga memiliki sesuatu yang luar biasa dalam artian dalam agama, mereka juga memiliki pemahaman keagamaan yang cukup baik yang tidak diketahui oleh banyak orang. Oleh sebab itu, inilah yang menjadikan penulis mengapa merasa penting untuk menjadikan keberagamaan mahasiswa difabel sebagai tema penelitian di sini. Jadi mereka dalam pengamatan Anda, dalam observasi Anda, memiliki keberagamaan yang matang kan harusnya jawaban Anda. Okay. Dilihat dari perspektif psikologi agama, khususnya teori Alport. Cukupkah itu menjadi alasan Anda sebagai alasan akademik untuk menulis ini? Tidak hanya di situ, Pak. Karena di sini juga saya ingin mengungkapkan bahwasanya penting untuk kita mengetahui bahwa mahasiswa difabel ini juga memiliki kewajiban dan hak yang sama dalam beraktivitas ibadah, baik di kampus maupun di luar kampus, yang ini tidak semua mereka dapatkan, sehingga mereka kesulitan dalam melakukan aktivitas ibadah
yang menjadikan mereka kurang, istilahnya kurang ini ya Pak, kurang suka untuk melakukan aktivitas ibadah di luar karena merasa mereka tidak nyaman karena tidak punya fasilitas tersebut. Nah, di sini mengapa penulis melakukan menulis ini untuk kedepannya biar lebih terbuka lagi dan lebih tersedia fasilitas yang lengkap agar mereka dapat melaksanakan aktivitas ibadah dengan nyaman seperti kita sebagaimana umumnya. Oke, jawaban Anda itu tentang masalah penelitian, kalau di latar belakang masalah ada di paragraf berapa? Kan harus tertulis toh di latar belakang masalah. Di paragraf. Ada? Jawaban lisan Anda ada nggak di latar belakang masalah? Ada Pak, tapi yang saya jelaskan di latar belakang masalah ini hanya tentang kesulitan dalam beraktivitas ritual ibadah keagamaan saja. Oke, yang kami harapkan adalah kami nguji skripsi, apa yang Anda jawab itu juga sudah ada di skripsi ya, di latar belakang masalah. Yang kedua tentang kerangka teori. Mengapa Anda memilih kriteria kematangan beragama Alport? Padahal di situ ada teori kematangan beragamanya William James yang 6 kriteria, kemudian ada Women's, ada Fromm, dan Clark sendiri ya, membuat kriteria kematangan beragama. Apa bedanya dari kelima teori kematangan beragama ini? Keunikannya? Yang jelas dari semua teori, dari semua tokoh yang memaparkan teori kematangan beragama, di sini penulis mengambil teori kematangan beragama dari Gordon Willard Alport karena kenapa? Gordon Willard Alport ini memandang orang yang matang beragama ini memiliki dimensi yang akademisi. Jadi kriterianya lebih cocok dengan kematangan beragama yang latar belakang mahasiswa difabel ini sebagai seorang akademisi, bukan mahasiswa pesantren gitu Pak. Orang matang beragama menurut Alport itu seorang sosok apa? Yang akademis. Akademis. Apa cirinya? Ya. Orang-orang yang berpikiran logis dan terbuka. Bukan, mana nggak ada. 6 cirinya itu kan well differentiated and self-critical. Mana ciri akademisnya? Dari berpengetahuan luas itu Pak, kan mereka belajar. Well differentiated sama prinsip dan self-critical. Nama heuristik toh. Well differentiated and self-critical. Berpengetahuan luas terhadap agama yang di anutnya atau dimensi intelektual ya kalau Blockstack itu, tapi juga self-critical, tapi juga rendah hati gitu. Kan yang repot itu kita pintar tapi tidak rendah hati toh. Bergelar akademik tinggi tetapi sombong. Nah, itu dia. Nah, yang itu tidak matang beragama yang kata Alport. Selain motivational force, moral consistency, comprehensiveness, integral, sama heuristic. Comprehensiveness itu intinya ya, toleransi. Artinya kan toleransi. Heuristik selalu dalam pencarian. Dan yang ketiga, yang terakhir, Anda bilang Anda wawancara 5 narasumber dan Anda katakan 5 responden. Kalau Anda teknik penelitian datanya adalah wawancara, apakah yang 5 orang itu disebut responden dalam bahasa riset? Atau ada bahasa yang lebih tepat untuk narasumber itu dan bukan narasumber? Interview. Iya, informan toh. Informan. Mestinya informan bukan responden. Responden itu untuk subjek penelitian yang jika kita menggunakan teknik pengumpulan data berupa kuesioner. Nah, itu dia. Terakhir sekali ini, hasil riset. Dari 5 subjek itu kenapa kok 5 ya? Kenapa hanya 5? Padahal ratusan mahasiswa di Pabel kita. Yang masih di Win
Yang masih di UIN nggak nyampe 100 Pak kemarin pas saya ke sana itu. Kemudian Ya, pilihan 5 itu kenapa? Argumen akademiknya apa? Bukan karena satu kos kan? Bukan karena satu pondok. Bukan kan? Apa? saya di sini mencari mahasiswa difabel yang kebetulan memiliki pengalaman keagamaan yang cukup banyak gitu Pak. Cukup Yang banyak. diarah. Iya kan? Ya, Selain maksudnya apa? yang aktif dalam kegiatan keagamaan seperti itu. Kemudian yang mewakili dari difabel netra, difabel tunarungu, dan juga difabel Oh, daksa. keterwakilan jenis difabel ya. Namun itu tidak Anda semuanya Pak, karena oh, ada beberapa bagian dari difabel lainnya yang tidak menerima untuk saya wawancarai. oke. Gitu ya. Oke, terima kasih, itu pertanyaan pemanasan dari saya. Selanjutnya saya persilahkan kepada Bapak Dr. Ustadi Hamzah untuk menyampaikan pertanyaan-pertanyaannya, untuk menyampaikan ujiannya kepada Saudara Eka, kepada Yang Al-Mukarram, yang terhormat Bapak. Halo, cek. Halo, Suara saya terdengar? dengar Pak? Enggak ya? Oke, baik. Terima kasih. Jelas. Oke, terima kasih Pak Roni atas waktunya. Saudara Eka ya, Anda meneliti tentang kematangan beragama mahasiswa difabel di UIN Sunan Kalijaga. Perspektifnya teori religious majority dari Alport. Gitu ya. Begini, Anda melihat ada persoalan apa di sini? Ada persoalan apa dalam keberagamaan saudara-saudara kita yang difabel? Di sini saya melihat ada persoalan dari mahasiswa difabel ini, bahwasanya mereka ini juga memiliki keberagamaan yang cukup baik, Pak. Karena dari stigma masyarakat memandang bahwasanya orang yang memiliki keterbatasan difabel itu memiliki kekurangan yang ini menyebabkan kekurangan dalam berpikir, bersosialisasi, memahami agama, dan juga tertutup seperti itu. Sehingga itu anggapanmu atau anggapan masyarakat atau anggapannya siapa? Anggapan saya, Pak. Anggapannya siapa itu? Anggapan saya sendiri, Pak. Anggapan Anda. Berarti penelitiannya kan subjektif. Anda tidak berangkat dari persoalan yang objektif, tetapi subjektif. Anda mempunyai asumsi begini, begitu kan? Nah, kalau begitu gimana itu secara akademik? Apa perlu nyambung? Memang dari awal ini kan yang menjadi latar belakang ini kan memang pemikiran saya sendiri kan, Pak. Apakah mereka demikian mempunyai keterbatasan atau kesulitan? Kemudian saya mencari tahu dari teman-teman lainnya juga yang tidak semua orang ini, dari semua orang yang saya tanya, itu tidak semuanya memandang bahwa mahasiswa difabel ini memiliki pengalaman keagamaan yang ternyata luar biasa, Pak. Karena mereka menganggap mahasiswa difabel ini karena dengan keterbatasannya, mereka ini tertutup dan juga tidak mudah berbaur. Sehingga untuk mengikuti dan mempunyai pengalaman keagamaan yang banyak itu cukup sedikit yang memandang demikian, Pak. Nah, yang memandang itu siapa? Siapa yang memandang itu siapa? Saya nanya di teman-teman, Pak. Sekelas sama teman-temannya siapa? Kan saya nanya-nanya
Nah ya itu kan subjektif ya, jadi nggak boleh penelitian berangkat dari sesuatu yang subjektif begitu. Ya, jadi Anda mestinya bisa memilah gitu. Kematangan yang Anda asumsikan tuh levelnya apa sih sebenarnya? Apakah levelnya itu kognitifnya, berarti dia dalam berpikir tentang hal-hal yang terkait dengan spiritualitas, terkait dengan aktivitas keagamaan itu ada level tertentu misalnya. Jika dia dikatakan matang kan menurut Alport tentu saja kan. Kemudian pada level afeksinya, level emosionalnya gitu ya. Dan itu ada standar-standarnya sehingga ketika Anda menggunakan parameter-parameter atau ukuran-ukuran seperti itu, Anda bisa mengemukakan persoalan kenapa atau ada persoalan dalam mahasiswa difabel di UIN sehingga saya meneliti persoalannya apa, nah, baru Anda kemukakan di situ. Nah, persoalan itu berangkat dari data-data yang ada dari penelitian-penelitian selama ini terkait dengan difabel itu apa sih sebenarnya gitu. Maka bukan asumsi Anda. Kalau asumsi Anda lah saben orang ya, setiap orang punya asumsi kemudian menjadikan asumsinya itu sebagai dasar penelitian, wah itu nanti jadi sangat subjektif sekali, nggak bisa dianggap sebagai penelitian ilmiah kalau seperti itu. Gitu ya. Ya, Pak. Ya, Anda tadi saya bertanya gitu gelagapan gitu ya. Wah, ini kok pertanyaannya. Padahal itu waktu bimbingan judul itu sudah saya tanyakan gitu. Sudah tanya-tanyakan ada persoalan apa sih dalam difabel itu sebenarnya. Nah, sebenarnya itu gini Mbak Eka ya. Jadi Anda bisa melihat dari aspek yang spesifik saja. Yang namanya difabel itu adalah different ability people. Ya, singkatan itu kan. Jadi manusia yang memiliki kemampuan lebih. Lebihnya di mana dia? Nah, itu mestinya yang Anda jadikan pijaan. Gitu. Maka kemudian Anda nanti melakukan pembedaan, pemilahan ya, diferensiasi difabel yang mana. Karena Anda nggak bisa mengeneralisir antara, maaf ya, netra, daksa, rungu itu Anda generalisir kematangannya sama gitu, kemampuannya sama, nggak bisa. Netra dia bisa mendengar, dia bisa bicara, tapi nggak melihat. Berarti ada kemampuan-kemampuan yang diperoleh dari mendengar dan bicara. Tetapi bagi yang rungu, dia nggak bisa mendengar, nggak bisa bicara, tapi dia bisa melihat, bisa memahami, bisa membaca, bisa menganalisis dari netranya, begitu. Maka level kemampuannya itu berbeda. Kemampuan untuk kemampuan lebihnya itu berbeda. Ini persoalan nanti lebih ke filosofis ya sebenarnya. Jadi pengetahuan itu sumbernya ada dalam diri ya, tetapi ada dari luar. Dari luar itu nanti ada salurannya. Salurannya bisa indera ya. Kalau manusia normal kan utuh ya, antara mata, telinga, ya bicara, pokoknya bisa utuh. Tapi bagi difabel tidak utuh, tapi ada kelebihan. Dan itu Anda nggak bisa kemudian mengeneralisir ya, menganggap semuanya sama kematangannya. Sehingga di bab 4 itu Mbak ya, itu kan Anda menyamakan semua itu. Ada 5 kriteria itu ya, Anda samakan semua itu. Nah itu alasannya gimana kok Anda samakan? Anda membedakan nggak Mbak? Saya nggak menemukan ini. Bab 5 itu pembedaan. Maksudnya gimana Pak? Maksudnya kematangan pada difabel tertentu, penyandang disabilitas tertentu, itu sama nggak kira-kira? Sama nggak? Misalnya antara ya, tunanetra, tunarungu, tunadaksa itu sama nggak?
kalau dari kemarin hasil pas wawancara itu berbeda-beda, Pak. Berbeda, Jadi, tapi oke, tapi di bab 4 kamu samakan semua loh. anjir. Maksud Gimana? saya di bab 4 itu kan dengan keterbatasan yang berbeda-beda, dengan kelebihan mereka yang berbeda-beda dalam memahami agama, seperti tunarungu itu dengan cara membaca, tunanetra dengan cara mendengar, tapi mereka memahami keagamaan itu dengan cara mereka tersendiri, gitu Pak. Iya, cuman kan masalahnya itu Anda berangkat dari asumsi awal Anda kalau mereka keberagamannya sudah baik. Anda tidak memetakan persoalannya. Kan asumsimu kan semua di penyandang difabel kan baik semua kan. Sehingga hasil wawancara-wawancara itu, saya izin share ya, coba saya tunjukkan ke Anda ya. Oke, Pak. Oke, hasil wawancara-wawancara Anda ini menjadi pembenar. Padahal ini kan data ya Mbak. Contohnya ini kan data. Saya membantu kerjaan orang tua saya di rumah Mbak, dan sebisa mungkin membantu orang-orang yang ada di sekitar saya, meski tidak semua mampu saya lakukan. Ini kan data. Ini juga data. Tetapi kan ini Anda jadikan pembenar bagi asumsi Anda. Itu toh Mbak? Kayaknya begitu ya. Jadi Anda memasang standar dari Alport misalnya, yang D ini ya pandangan hidup yang komprehensif. Anda kemudian menguraikan isinya meskipun di kerangka teoretik sudah ada. Nah, asumsi Anda bahwa penyandang disabilitas ini itu mempunyai pandangan hidup yang komprehensif, itu asumsimu. Kemudian Anda justifikasi, Anda benarkan dengan wawancara ini. Padahal ini kan cuma satu orang. Ini kan kata-kata satu orang loh, Pak. Kata-kata satu orang, 89. Kata-kata dengan Arif. Tetapi pengalaman Arif ini Anda jadikan, Anda generalisir seakan-akan pengalaman 5 orang itu. Nggak ada, Mbak? Gitu ya? Ya enggak? Dalam konteks pandangan hidup ini loh, comprehensiveness ini. Oh, yang dalam apa? Kalau yang dari komprehensif, memang yang secara wawancara umum saya terapkan di sini hanya dari Mas Arif. Namun dari kelimanya ini juga mempunyai pandangan yang sama, Pak. Cuman dengan lingkungan dan sosial yang berbeda-beda gitu. Ya, putus-putus ya Mbak. Saya nggak tahu. Apa hanya saya aja atau semua yang putus-putus ya? Mendengar penjelasan Anda. Jadi yang dari pandangan hidup yang komprehensif, dari kelima difabel, mahasiswa difabel yang saya teliti memang secara garis besar hasil wawancara yang saya tuliskan lengkapnya di sini hanya dari Mas Arif. Namun kemudian yang lainnya juga mempunyai pemikiran yang sama dan mempunyai pengalaman berdasarkan lingkungan keagamaan mereka yang bervariatif gitu, Pak. Tapi mestinya nggak begitu, Mbak. Jadi mestinya begini. Jadi dari kelima sumber itu, ya Anda tarik per tema. Jadi misalnya tentang komprehensifness. Dari kelima-limanya itu juga merasakan komprehensifness, kemudian Anda tarik menjadi, Anda uraikan menjadi sebuah uraian. Setelah Anda jadikan sebuah uraian, Anda ambil salah satu dari narasumber itu, Anda jadikan kutipan. Tetapi yang di sini sama sekali nggak ada loh. Ini cuma Arif saja loh ini. Ini Arif tok loh ini sini. Ini bab ya, 3 Mbak? ya Pak? Hah? Bab 3 ya Pak? Bab 4. Ini bab 4 ini sepertinya. Bab 4 ini.
Oh, yang ininya ini Pak, saya kutipannya berdasar Pak. ada di bawahnya. Iya, tapi kan begitu satu, misalnya seperti ini, B ya, tadi komprehensifnya saya contoh aja, karena saya ingin menyampaikan masukan yang sifatnya umum gitu ya, tidak spesifik per kasus gitu. Saya B, menjadikan agama sebagai kekuatan motivasi, ya, emosional atau motivasional nih ya, saya nggak tahu ini emosional, nanti dicek. Sepertinya motivasional gitu. Cuma ini ya, ini ada hanya mengutip satu orang. Tetapi kalau yang ini memang ada memblending ya, memblending beberapa narasumber. Tetapi gini, belum masuk betul. Maksud saya gini, dari kelima-limanya itu, kelima narasumber itu, apa sih pengalaman-pengalaman mereka yang mewakili atau merepresentasikan 6 kriteria dari Golden Alport. Tetapi itu catatannya satu tadi, yang pertama tadi pertanyaan saya, ada masalah apa di situ? Kalau Anda belum menemukan masalah apa di situ, tiba-tiba Anda cuman menjustifikasi, oh Mas Arief itu komprehensif, oh dia dan ini itu, wah itu ya itu namanya nggak analisis, itu nanti nggak analisis ya kayak nggak analisis. Oh si siapa lagi tadi ya, si Arief apa, si Anas apa, cuman gitu. Gitu. Ya, jadi analisis itu kayak gitu. Tapi syaratnya satu tadi. Pertanyaan saya pertama, Anda harus mengemukakan ada persoalan apa di situ sehingga Anda meneliti. Atau sebenarnya mereka itu matang, tetapi karena ada faktor-faktor X, sehingga kematangan itu terhambat. Maka saya kemudian menelitinya. Atau sebaliknya, mereka itu tidak bisa matang. Dari teori yang saya gunakan teori awal yang saya gunakan untuk mengantarkan masalah ini, mereka nggak mungkin bisa matang. Karena apa? Karena ada persoalan-persoalan, ya persoalan-persoalan yang kompleks lah ya, karena difabel gitu ya. Nah, Anda meneliti, ternyata Anda kemudian menemukan matang. Teori yang lama itu salah itu. Saya menemukan dari 5, meskipun ini nggak cukup syarat populasi ya, itu cuma berapa persen, 5% itu ya, dari 87 orang gitu. Ya. Dari 5 orang ini saya menemukan matang. Mereka matang. Buktinya apa? Ini saya tunjukkan. 5 orang itu dari sisi comprehensiveness, dari sisi motivational force-nya, dari sisi ininya, mereka mencukupi semua dengan saya tunjukkan ini. Perilaku mereka begini, pikiran mereka begini, emosional mereka begini. Kalau Anda triangulasi berarti Anda membuktikan dari orang lain. Apakah benar si Arief ini begini Mbak, Mas? Orang lain, misalnya orang kosnya atau apanya gitu, namanya triangulasi. Triangulasimu juga nggak ada dampaknya di sini ya. Ada Pak, tapi nggak saya cantumkan. Di mana? Nggak saya cantumkan Pak. Ah, iya, berarti kan nggak ada. Cuman saya cantumkan di hasil observasi aja. Kan saya sempat juga menanya-nanyakan kepada pengurus dan apa namanya, relawan. Oke, tapi itu harus muncul di analisis. Oke Pak, oke. Ya, muncul di analisis. Itu ya Eka yang saya kira Ya, itu Pak. konten-kontennya kayak gitu, saya memberi masukan aja di situ. Kemudian untuk teknis-teknis ya, jadi ini yang kelihatan aja lah, yang kelihatan di layar aja lah. Siap Pak. Ya, ini kan enggak, saya udah wanti-wanti loh dulu ini waktu saya Prof juga wanti-wanti. Teknis jangan dibawa-bawa ke pembimbing, apalagi ke munakosa. Ini Anda belum selesai dengan diri Anda sendiri ini. Kok tulis di atas kayak gini. Kita ini siapa? Ya, kemudian N saja itu Anda kelewatan, ketinggalan di kos sama di Sukamaju ini ketinggalannya ini. Ya. Terus iya ini siapa? Harus jelas. Terus kutipan, kenapa miring?
Anda nulis kayak gini kenapa miring? Itu teknis-teknis yang nggak usah dibawa ke pembimbing, artinya selesai di diri Anda sendiri. Anda selesai sesuai dengan aturan-aturan penulisan yang baik, ke pembimbing itu tinggal konten, Anda diskusi konten. Dan Anda nanti bertanggung jawab. Gitu. Itu ya, dulu ini masih banyak ya. Nanti mungkin saya berikan ke Anda. Masih banyak sekali catatan-catatan ya. Baik konten Ya, maupun ini. Termasuk ini. Nah, masa nulis footnote ya, apalagi ini yang Anda kutip pembimbing Anda sendiri gitu ya. Wah, nulis footnote langsung 73 ini gimana? Padahal bab baru. Tuh, bab baru kan? Bab baru. Mestinya ini nomor 1. Oh. Gitu. Ganti bab, nomornya ganti 1. Gitu. Oh gitu Pak. Bukan bablas terus, iya. Nah, bablas nanti sampai suka maju nanti. Ya. Siapa? Apa? Baik. Saya baru tahu. Iya, nah di Semprap kan sudah saya beritahu dulu. Kayaknya nggak pernah masuk ya kayaknya. Nanti saya cek Masuk kok aja. Pak. Masuk kok Pak. Baik, saya kira itu Pak Roni, terima kasih. Dan maaf kalau mungkin waktunya agak panjang. Makasih, saya kembalikan Pak Roni. Ya Pak, makasih. Oke, makasih Bapak Dr. Ustadi Hamzah. Waktunya masih panjang kok Pak Ustadi, baru 10.44. Tapi sudah beliau rasa cukup. Anda harus catat, saya sendiri mencatat beberapa hal yang ingin yang beliau minta Anda tambahkan ya Eka. Iya Pak. Oke. Ujian selanjutnya akan disampaikan oleh Bapak Dery. Silakan Bapak Dery. Tidak menyangkut teknis saja, konten boleh, teknis juga boleh. Pada beliau waktu kami persilahkan. Monggo Bapak Dery. Ya, baik, terima kasih Pak Roni. Bismillahirrahmanirrahim. Saya ucapkan pertama kali selamat Pak Eka sudah menyelesaikan skripsinya mengenai difabel ya. Sebenarnya memang ya tadi saya memang agak terkaget ketika difabel melihat dari keberagaman agama. Ini keberagaman apa keberagaman ya? Keberagamaan. Keberagaman, oke. Keberagaman artinya mereka mahasiswa di situ. Itu ada sekitar berapa mahasiswa PLD-nya? 87. 87 diambil yang ada di Jogja 5 orang itu ya? Iya Pak. Oke, baik. 87 5 orang, tidak salah. Artinya apakah dari kematangan keberagamaan mereka sebelum masuk UIN dan setelah masuk UIN itu ada peningkatannya atau tidak, Pak? Iya. Ketika saya melakukan proses wawancara, saya juga menanyakan beberapa hal yang berkaitan dengan ini ya Pak. Tentu dari hasil mereka berproses dan mereka belajar di UIN Sunan Kalijaga, mereka mendapatkan teman baru, pengalaman baru, lingkungan baru, berbagai aktivitas yang baru. Ini memberikan pengetahuan dan juga peningkatan dalam pemahaman keagamaan, perilaku keagamaan, seperti itu Pak. Jadi sebelum mereka masuk UIN dengan setelah mereka masuk UIN ini mengalami perubahan yang cukup bagus, yang cukup baik, terutama dalam perihal keagamaan. Salah satunya dalam bentuknya apa ya Mbak ya? Salah satunya dalam aktivitas agama, karena di PLD sendiri mereka melaksanakan yang namanya seperti kegiatan sholat duha, sholat berjamaah sebisa mungkin. Jadi yang tadinya mereka di rumah ini melaksanakan sholat duha ini jarang, namun karena didukung dari kampus, mereka mengikuti sehingga menerapkannya ketika sudah di rumah. Itu Pak. Oke. Baik, terima kasih. Itu sebenarnya bisa masuk dalam beberapa latar belakang problem masalahnya sebenarnya sedikit menyinggung bisa ke sana sebenarnya. Kemudian
Pertanyaan berikutnya dari saya. Saya ingin bertanya mengenai rumusan masalah Anda, Mbak. Apakah dari hanya satu rumusan masalah itu sudah mencakupi keseluruhan dari isi tersebut atau bagaimana? Dan kemudian mengapa mengambil satu rumusan masalah itu saja mengenai bagaimana terapan dari atau tinjauan dari teori kematangan? Karena saya hanya ingin di sini ingin mencari tahu, mengkaji mengenai keberagamaan mahasiswa difabel, dalam artian mencari tahu perilaku keagamaan mereka yang mengarahkan dalam aktivitas beragama yang matang atau tidak. Jadi saya rasa cukup hanya menggunakan satu rumusan masalah namun secara teoretik dan mendalam gitu, Pak. Oh, oke, baik. Saya sedikit menangkap itu semua ya. Artinya dari satu tersebut langsung ada tindak lanjut dari bagaimana teori itu melihat juga bagaimana di lapangannya gitu ya. Iya, Pak. Iya. Namun bagi mungkin bagi pembaca mungkin agak kaget juga ya bagaimana hanya satu rumusan ataupun berbicara teori saja tidak ada sedikit menyinggung ke lapangan. Oke, baik. Itu kemudian saya kira itu beberapa tadi sudah dipertanyakan sama Pak Ustadi, karena saya ingin bertanya juga bisa menunjukkan. Jadi saya baca di latar belakang masalah juga belum menemukan apa sih permasalahan yang sebenarnya jangan dapatkan ketika melihat di PLD itu tadi ataupun melihat teman-teman difabel. Itu kayaknya belum titik poinnya, saya belum ketemu di sana, tapi tadi sudah ditanyakan oleh Pak Ustadi. Teknis lainnya saya kira ya juga sudah selesai. Dari bab perpindahan bab itu juga footnote harus bermulai lagi dari nomor 1 lagi. Jadi ganti bab juga berganti kembali ke nomor 1 lagi. Itu mungkin kalau dari saya sedikit, sisanya saya kira memang sudah cukup menjawab bagaimana yang jenengan, Mbak. Itu saya cukupkan dari situ. Itu saya kembalikan ke Pak Roni. Itu saja mungkin dari saya, Pak. Terima kasih, Pak. Ya. Baik, terima kasih Bapak Dery atas saya mencatat sedikitnya 3 pertanyaan beliau terhadap Anda ya. Nah, Eka, dari Bapak Dery, dari Bapak Dr. Ustadi Hamzah, dari saya sendiri ada pertanyaan yang sama. Apa itu, Eka? Rumusan latar belakang masalah. Bukan. Masalah penelitian. Masalah penelitian. Nah, itu sama artinya. Itu yang harus Anda betul-betul benahi ya. Oke, Pak. Dengan Pak Ustadi sudah dulu, dengan saya bimbingan, sudah saya wanti-wanti, pastikan paragraf pertama, paragraf kedua itu sudah kerasa betul di situ ada apanya. Oke, tidak masalah. Selanjutnya kami akan mendiskusikan apakah Anda lulus atau belum lulus, apakah ujian ulang atau tidak. Oleh karena itu kami persilakan Anda untuk lab dulu ya. Sementara di skor dulu. Oh, siap, Pak. Assalamualaikum. Lab dulu. Baik. Sidang atau yudisium atau ujian skor dicabut maksud kami. Apakah Anda siap menerima hasil ini, Eka? Siap, Pak. Bismillah. Termasuk kalau kami memutuskan Anda harus ujian susulan, ujian ulang? Jangan, Pak. Loh, kalau hasilnya gitu gimana? Mau DO apa gimana? Oke, baiklah. Bismillahirrahmanirrahim. Setelah kami bertiga mendiskusikan hasil ujian skripsi Anda dengan pertimbangan penguasaan materi, etika Anda ketika berujian, dan respon Anda terhadap semua pertanyaan dari tim penguji, Anda dinyatakan dengan berat hati lulus dari ujian skripsi ini. Alhamdulillah. Dengan nilai
Sayang sekali nilainya 95A. Alhamdulillah nggak apa-apa, Pak. Ya Allah. Oke, nilai itu bukan nilai sekarang, itu nilai kalau Anda sudah revisi. Ya, Pak. Apakah Anda menerima nilai ini atau ingin mengajukan ke Pak Ustadi sama Pak Dery ujian susulan, ujian ulang? Saya terima, Pak. Terima ya. Oke, dengan Anda ijab kabul ini Terima sah gitu ya. Dasa, Anda dinyatakan lulus dari prodi tercinta, prodi studi agama-agama dengan nilai skripsi 95. Saya tidak tahu, lupa UPK sementara Anda berapa. Dan dengan demikian kalau sudah yudisium, sudah revisi, sudah sium, Anda berhak menyandang gelar sarjana agama atau SAG sehingga menjadi EK Al-Munawaroh SAG. Nah, tentu dengan gelar itu pula, kalau Anda sudah yudisium, Anda berhak untuk melanjutkan studi ya di prodinya Pak Ustadi di S2 SAA Magister lantai 2 sini. Silakan Anda lanjutkan. Kami melihat Anda punya potensi untuk mengembangkan diri secara akademik di samping bisnis ya, Anda bisnis, samping bisnis silakan, atau ke perguruan tinggi yang lain. Siap, Pak. Nah, tentu kabar gembira ini Anda sampaikan ke orang-orang terdekat Anda, orang terkasih Anda bahwa Anda sekarang sudah lulus. Saya pribadi sebagai pembimbing tentu mengucapkan selamat dan banyak sekali karena selalu memarahi Anda ketika bimbingan skripsi. Pak Ustadi terus terang ini banyak, Pak. saya yang paling bikin saya mumet. Karena saya anggap begini-begini, ternyata di ujian skripsinya bagus sekali dan Anda mendapat nilai A. Karena itu saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Sekali lagi terima kasih kepada Bapak Dr. Ustadi Hamzah dan Bapak Dery Ahmad MA atas waktunya dan perkenannya untuk menguji salah satu bimbingan saya dan tentu mahasiswa kita bersama di Prodi SA. Terima kasih sekali, jazakumullah khairan katsiran. Marilah kita tutup ujian ujian skripsi pada pagi ini dengan bersama-sama melafalkan hamdalah. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Makasih banyak Pak Roni, Pak Ustadi, Pak Dery. Terima kasih banyak. Ini pembimbingnya